Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat maghrib dilanjutkan dengan kajian ini. InsyaAllah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin. Bapak yang dirahmati Allah, dalam beberapa pekan ke depan kita akan ketemu dengan ritual kurban. Tentu kita bahasnya nanti dari sudut kesehatan ya, bagaimana kemudian nanti hal-hal yang terkait dengan kurban itu, terkait dengan hewan kurban juga termasuk cara penyembelihannya. Ada fenomena yang menarik Bapak Ibu, ketika menjelang kurban seperti ini, menjelang Idul Adha seperti ini, itu banyak sekali berseliweran bahwa umat Islam itu loh umat yang kejam, umat yang tidak memperhatikan cara penyembelihan yang seharusnya dilakukan. Umat Islam itu umat yang kemudian terkenal bengis karena membantai hewan-hewan seperti itu, dan itu ritual tahunan yang dilakukan secara serempak di seluruh dunia. Pendek kata, pokoknya dengan ritual kurban itu ada sematan yang negatif yang selalu digembar-gemborkan agar terkesan seolah-olah umat Islam itu kejam. Jadi ya memang biasa saja kalau umat Islam itu membunuh, tanda kutip ya, karena wong hewan aja dibunuh seperti itu tanpa mengenal peri kebinatangan, nah gitu ya, karena mereka menganggap disembelih secara langsung seperti itu, seperti yang kita jalankan selama ini, adalah sebuah kekejaman. Maka kemudian mereka menawarkan, orang-orang Garu Muslim itu menawarkan untuk kemudian kalau menyembelih jangan langsung seperti itu sakitnya luar biasa, nyerinya luar biasa. Maka kemudian mereka menawarkan diri, menawarkan metode atau cara untuk kemudian supaya tidak nyeri. Apa metode yang ditawarkan? Ya hewan kurbannya itu, mau sapi, mau kambing, mau apapun itu ya sebaiknya dibuat tidak sadarkan diri dulu. Artinya dipingsankan dulu baru kemudian disembelih. Karena kalau disembelih langsung itu menurut mereka itu nyerinya luar biasa. Maka kemudian kalau ditidurkan dulu, jadi dibuat tidak sadar, disembelih, nah itu baru yang benar menurut mereka. Jadi menawarkan untuk alternatif solusi supaya hewan yang disembelih itu tidak merasakan nyeri, maka ditawarkanlah solusi itu. Kira-kira secara sederhana dalam benak panjenengan itu betul enggak? Terlepas dari itu siapapun yang ngomong ya, misalkan saya ndak memberi narasi di depan seperti itu gitu, misalkan ada orang yang menawarkan ya kalau nyembelih itu jangan langsung seperti itu, nyeri itu, sakit itu. Nah, maka ditidurkan dulu, dipingsankan baru disembelih. Itu kira-kira masuk logika enggak? Masuk kan ya? Masuk, itu benar itu. Orang kalau supaya menghilangkan rasa nyerinya itu ya sudah ditidurkan saja baru kemudian disembelih. Nah, pro kontra itu di Hannover University Jerman, nanti panjenengan bisa browsing. Hannover University Jerman, Prof. Schultz dan Dr. Hasim melakukan penelitian. Gampangannya gitu ya, kalau di cerita sesungguhnya gitu, gampangannya dua orang itu eker-ekeran. Dr. Hasim tentu Muslim, Prof. Schultz itu non Muslim. Itu eker-ekeran perkara kurban, eker-ekeran perkara, loh itu kalau nanti disembelih secara langsung itu ya sakit, nyeri luar biasa. Dr. Hasim enggak, tuntunannya Islam itu seperti itu, disembelih secara langsung, ditajamkan pisaunya dan seterusnya itu. Maka kemudian nggak ada syariat Islam yang kemudian menyiksa siapapun kemudian tersiksa dengan itu, nggak ada ceritanya. Tentu dengan keimanan itu. Maka kemudian dua orang ini sepakat melakukan penelitian.
Jadi dua orang ilmuwan ini sepakat melakukan penelitian terkait dengan proses penyembelihan hewan kurban. Ini filosofi kedokteran Islamnya ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam konteks ini itu nikmat Allah itu luar biasa banyaknya, tapi cukup banyak yang belum ditemukan gitu ya. Sesungguhnya kita bisa duduk seperti ini, itu nikmat Allah yang luar biasa. Telinganya masih bisa mendengar, matanya masih bisa melihat. Bagaimana telinga itu bekerja, mata kita bekerja, itu nikmat yang luar biasa. Dan seringkali kita lalai, kita tidak tahu. Ketika kita kemudian buruk sedikit saja, kena katarak, sudah bingung, sudah melihat sesuatu menjadi tidak jernih lagi ya. Pendek kata, dalam konteks kedokteran Islam, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu lebih ke arah ayo kita mencari nikmat-nikmat Allah yang selama ini barangkali belum terungkap melalui ilmu kedokteran Islam itu. Dan kemudian satu hal pentingnya adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Ini orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ternyata peninggian derajat itu sudah terjadi ketika hidup di dunia ini. Jadi artinya orang yang beriman dan berilmu itu memang derajatnya diangkat oleh Allah gitu ya. Nah, ini bagi kita adalah hal yang biasa saya sampaikan tadi, tapi bagi non muslim itu menjadi tanda tanya besar, karena ini nanti ada urusannya sama pembantaian yang saya sampaikan tadi itu. Lah kemudian mereka menawarkan dipingsankan, ditidurkan, dibius pakai stunning, itu ditembak gitu, atau kemudian dibius, dibekap, terus kemudian disetrum dan seterusnya. Pokoknya dibuat tidak sadar dulu, baru kemudian nanti disembelih. Ya. Masuk kan ini ya, masuk akal, ini sangat masuk akal untuk kemudian dibuktikan. Maka kemudian dilakukan penelitian ini atau nakal kautar dan seterusnya ini. Nah, menyembelih itu ada syaratnya. Syaratnya memang seperti ini. Jadi ditajamkan pisaunya untuk kemudian begitu satu kali tebasan, jika memungkinkan atau tebasan paling tidak ya 2 kali, 1-2 kali, 3 saluran harus terpotong. 3 saluran harus terpotong. Nah ini, 3 saluran ini harus terpotong. Saluran makanan, saluran nafas, saluran darah. Nanti dengan berbagai penjelasannya, gitu ya. Nah, tadi Prof. Syud dan Dr. Hasim melakukan penelitian itu. Penelitian dilakukan pada sapi yang cukup umur dewasa 2 tahun ke atas. Kemudian dipasang alat dan kemudian dilakukan ketika dipasang tidak langsung diteliti. Dipasang alatnya itu, kemudian sapinya yang akan dijadikan penelitian itu dibiarkan sampai kemudian teradaptasikan. Alat yang dipasang apa? Alat yang dipasang microchip yang diletakkan di otak dan microchip yang diletakkan di jantung. Kenapa di otak dan di jantung? Karena 2 organ inilah yang menjadi organ vital dari proses yang ada dalam kehidupan. Jantungnya berhenti, selesai. Otaknya berhenti, namanya mati batang otak. Itu di dunia kedokteran ada, namanya mati batang otak. Mati batang otak itu nggak sampai 1% kemungkinan hidup kembali itu. Artinya MBO mati batang otak itu ya sudah, sesungguhnya sudah mati. Cuman jantungnya belum berhenti. Bisa karena jantungnya memang berdetak terus, bisa jadi karena ada alat yang kemudian membuat dia berdetak terus, dipasang ventilator dan seterusnya itu. Itu sesungguhnya dalam tataran medis MBO itu mati batang otak. Jantung sama. Maka 2 organ ini yang kemudian dilihat bagaimana mekanismenya ketika dilakukan proses penyembelihan tadi. Apa yang terjadi? Maka kemudian di otaknya dipasang microchip, dihubungkan ke sebuah alat elektroencephalograph untuk melihat apa? Untuk melihat grafiknya. Grafik otaknya itu seperti apa? Ketika grafik otak yang tercantum, yang tergambarkan dari EEG itu meningkat, artinya dia mengalami rasa nyeri. Jadi nyeri, rasa sakitnya itu tergambarkan dalam EEG yang ada, yang ditempel melalui microchip yang kemudian dihubungkan dengan EEG itu.
Jadi nanti kalau dia merasa nyeri atau sakit, grafiknya akan naik, nah gitu. Kemudian dipasang microchip juga di jantungnya, kemudian diukur dengan alat yang namanya ECG, kita tahu bersama, elektrokardiograf, untuk kemudian melihat pergerakan jantung. Nah, dipasang alat, disembelih. Kemudian dilihat bagaimana proses ketika dilakukan penyembelihan itu. Maka syaratnya tadi, penyembelihannya harus dengan pisau yang tajam sesuai dengan hadis tadi, yang ketika terpotong itu nanti ada 3 saluran yang langsung terputus. Nah, barangkali yang tidak banyak diketahui, itu ada 2 pembuluh darah yang terpotong itu. Jadi kalau ketika kita menyembelih itu kan ada darah yang muncrat ya. Darah yang muncrat itu darah arteri, namanya arteri karotis di leher itu. Tapi ada darah pembuluh darah yang justru darahnya kesedot. Itu vena jugularis. Prosesnya sederhananya gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jantung itu kan ada 4 ruang. Ya, ada 4 ruang. Fungsinya jantung itu nyedot pembuluh darah yang ada di tubuh kita ini, disedot darahnya untuk dimasukkan ke jantung, kemudian dipompa, dikeluarkan dengan kondisi yang berbeda. Kalau mau kita bicara yang dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan dulu itu dari kanan bawah, wis gampangnya 4 ruang gini, kanan bawah, kanan atas, kiri bawah, itu keluar dari kanan bawah. Kanan bawah itu keluar menuju ke paru-paru. Di paru-paru tempat pertukarannya antara oksigen dan karbon dioksida. Kita bernafas menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Darah yang berasal dari mana? Darah yang berada di jantung sebelah kanan bawah itu berasal dari darah yang tanda kutip sudah kotor, karena oksigennya sudah dipakai oleh sel, oleh organ, sehingga terjadi kehidupan, dan kemudian muncul residu, muncul tanda kutip ya, sampah. Misalkan sepeda motor gitu, itu kenal asap knalpotnya. Nah, asap knalpot itu harus dikeluarkan. Sama, sel itu ketika dalam kehidupannya menjalani metabolisme, ada oksigen yang dibutuhkan, dan hasil akhir dari proses metabolisme itu adalah salah satunya karbon dioksida yang harus dikeluarkan. Lah, dikeluarkannya lewat apa? Karbon dioksida dikeluarkan lewat darah yang menuju ke jantung, namanya pembuluh darah vena. Kalau di buku-buku warnanya biru, masuk ke kanan atas, turun ke kanan bawah, mengandung karbon dioksida, darahnya kotor tanda kutip. Kemudian turun sampai kanan bawah, dikeluarkan, dipompa oleh jantung menuju ke paru-paru. Di paru-paru kita bernafas, terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksidanya dikeluarkan, oksigennya masuk dalam darah itu tadi. Hb darahnya berikatan dengan oksigen. Jadi paru-paru itu tempat membersihkan, CO2-nya dikeluarkan, oksigennya dimasukkan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah bersih, darah itu dimasukkan lagi oleh paru-paru ke kiri atas. Tadi kan masuknya yang darah kotor dari kanan atas, turun ke kanan bawah, dimasukkan, dipompa ke paru-paru, ditukar di paru-paru oksigen dan karbon dioksidanya, dimasukkan lagi ke kiri atas. Dari kiri atas turun ke kiri bawah, dari kiri bawah didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi pankreas dapat, liver dapat, sembarang organ dapat darah yang sudah bersih mengandung oksigen. Di rumahnya masing-masing darah itu dipakai untuk kehidupannya, muncul karbon dioksida lagi. Hasil akhir dari proses metabolisme pembakarannya itu karbon dioksida dikirim lagi ke jantung, disedot oleh jantung, masuk ke kanan atas, turun kanan bawah, terus seperti itu. Nah, ketika dipotong, maka nanti ada 2 darah yang terpotong. Arteri dan vena itu berdampingan gini terus di mana-mana. Wis pokoknya dampingan terus. Di leher ketika dipotong, arteri dan venanya sama-sama terpotong. Yang muncrat kira-kira darah apa?
Kan tadi saya sampaikan ada 2 pembuluh darah yang dipotong, satunya muncrat, satunya justru darahnya kesedot. Yang muncrat arteri karena pompaan dari jantung untuk keluar, untuk dialirkan ke sekujur tubuh kita. Sama dengan nadi kita ini, nadi itu arteri. Maka ketika dipotong langsung muncrat dan itu bisa menimbulkan kematian, gitu ya. Nah, ketika dipotong arteri darah arterinya muncrat keluar, pembuluh darah yang vena justru darahnya nanti kesedot ke jantung. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika disembelih secara Islami tadi? Jadi langsung disembelih. Ternyata 3 detik pertama dari hasil penelitian ini, 3 detik awal itu grafik yang ada di EEG. Grafik yang ada di EEG itu menunjukkan apa tadi? Untuk melihat apa? Rasa nyeri, rasa sakit. Kalau naik itu dia nyeri, dia sakit. Ini enggak, datar saja. Malah nanti kemudian ke 3 detik berikutnya, ke 6 detik berikutnya dia malah turun karena menuju ke kematian. Artinya ketika disembelih secara langsung itu ternyata tidak menimbulkan rasa nyeri. Bukti otentiknya apa? Bukti otentiknya karena gambaran di EEG-nya tidak menunjukkan rasa nyeri itu. Itu objektivitasnya di situ. Keobjektivitasannya itu di situ. Lah, kalau yang kejat-kejat itu kan kambing atau sapi yang disembelih itu kan langsung kejat-kejat gitu kan. Lah itu apa tidak menunjukkan rasa nyeri? Ternyata tidak. Itu keterkejutan otot. Jadi bukan rasa nyeri. Sekali lagi penelitian ini membuktikan hal itu. Kalau dia nyeri, maka nanti grafiknya EEG akan meningkat. Bukti otentiknya tidak. Pendek kata, di 3 detik itu datar, kemudian malah turun. Hal yang berbeda terjadi di jantung. Jantung itu justru malah setelah 6 detik itu aktivitas jantungnya malah meningkat. Padahal otaknya sudah mulai turun. Ternyata aktivitas jantungnya meningkat. Aktivitas jantung yang meningkat luar biasa ini dalam bentuk apa? Tadi fungsi jantung kan nyedot sama mompa keluar. Ternyata disedot semua darah-darah yang ada di organ-organ tubuh sapi, di livernya, di ginjalnya, di pankreasnya, di lambungnya, pendek kata di ototnya, semua darah yang ada di tubuh sapi itu disedot semua ke jantung melalui mekanisme vena tadi, karena aktivitas jantungnya justru malah meningkat. Jadi organ-organ itu darahnya kesedot semua ke jantung, kanan atas, kanan bawah, diteruskan ke paru-paru. Ketika mau dari paru-paru ke jantung keluar menuju ke tubuh itu terputus kan, karena lehernya dipotong. Keluarlah darah itu muncrat dan lama untuk habisnya. Siapa yang terbiasa nyembelih? Ustaz, Mama, berapa lama darahnya itu habis? 5 menitan. Bayangkan jantung itu memompa, nyedot buanter, mengeluarkan buanter itu sekitar 5-10 menit baru habis darahnya. Darah itu berasal dari darah yang ada di pembuluh darah yang nempel di seluruh organ di tubuh kita. Jadi habis darahnya ketika disembelih secara langsung itu, sehingga kemudian tidak ada lagi darah yang nempel di masing-masing organ tubuh sapi itu. Ketika kemudian diteliti menggunakan prinsip good manufacturing practice, jadi nanti panjenengan bisa browsing GMP itu syarat-syaratnya daging yang baik, organ yang baik yang dikonsumsi itu seperti apa. Itu ketemunya nanti hasilnya adalah healthy meal, daging yang sehat. Kenapa? Karena ternyata organ-organ yang ada itu termasuk di otot itu tidak ada timbunan darahnya.
Sementara timbunan darah itu berpotensi untuk jadi rumahnya, jadi tempat tinggalnya bakteri, kuman, virus, dan seterusnya itu. Maka bukti otentiknya ketika disembelih secara langsung itu justru malah menurut GMP sebagai standar internasional masuk kategori healthy meal itu. Lah kejet-kejetnya tadi itu kekejangan dari otot, keterkejutan dari otot, karena begitu sarafnya langsung putus kan, tadi kan saraf, pembuluh darah dan saluran makanan, itu langsung sarafnya pedodel gitu, itu ya sudah, itu yang kemudian menimbulkan keterkejutan. Sama dengan ini, kalau jenengan pernah di bicep ini diduduk-duduk gini, nanti kan der gitu, tidak menimbulkan rasa nyeri. Bukti otentiknya tidak menimbulkan rasa nyeri karena ukuran di EEG-nya tidak menunjukkan grafik peningkatan sama sekali. Berarti disembelih dalam konteks sesuai dengan syariat Islam dengan pisau yang tajam itu tidak ada rasa sakitnya, dan kemudian daging yang dikonsumsi atau organ-organ lain yang dikonsumsi ternyata itu masuk kategori healthy meal, bisa dikonsumsi karena sehat. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Kalau hasil penelitian yang dilakukan secara non-muslim, dipingsankan tadi, sapi dalam penelitian ini geliang gitu, jatuh, kemudian disembelih. Mungkin dalam benak kita, oh enak toh, nggak sadar disembelih berarti nggak ada rasa nyerinya. Ternyata pandangan kita salah. Ternyata ketika dipingsankan itu, sebentar, panjenengan ada yang pernah pingsan? Ada yang pernah pingsan? Orang pingsan itu ndak enak, bener. Justru malah tidak nyaman, justru malah muncul rasa nyeri ketika orang itu pingsan. Nanti panjenengan browsing ya, apa yang terjadi pada orang yang pingsan. Itu tidak nyaman, justru kayak mimpi yang tidak nyaman. Ini rahasia antara kita aja ya, jangan dibocorkan ke siapa-siapa ya. Mohon maaf, orang kalau ahli maksiat operasi dibius, tidak sadar di ruang OK, itu kalau dia ahli maksiat walaupun sudah dibius itu masih gerak-gerak. Ternyata yang terjadi itu sangat tidak nyaman. Di tidurnya itu loh, kan ditidurkan kamu, di tidurnya itu mimpi yang ndak karu-karuan. Jadi berpotensi untuk, tanda kutip ya, operasinya ada resiko gagal karena dia gerak-gerak. Gampangannya ketika mau motong apa, terus nanti sarafnya bisa kena, motong apa pembuluh darahnya kena, karena dia kemudian gerak. Berbeda dengan orang-orang yang ahli ibadah. Wis dokternya ahli ibadah, pasiennya ahli ibadah, anestesinya ahli ibadah, enak wis operasi itu, nyuwantai enak wis ndak ada gangguan. Tapi kalau itu tadi dokternya ahli ibadah kalah sama pasiennya ahli maksiat, groginya luar biasa, gerakannya itu masih luar biasa. Pendek kata, orang yang ditidurkan itu aja nggak nyaman. Kalau dengan alat bantu ya, apapun itu, bius tadi itu sama. Ternyata sapi juga mengalami hal yang sama, muncul rasa nyeri. Begitu kemudian mulai dipingsankan, dibius, itu grafik EEG-nya meningkat. Ketika disembelih tambah langsung nuai tinggi, tapi langsung anjlok, grek. Kenapa kok langsung anjlok? Ya dia sudah mati, dia sudah tidak ada hubungan sama sekali, sudah. Jadi naik terus, muncak cepet, langsung grek, mati sudah. Sementara yang terjadi di jantungnya begitu kemudian otaknya tadi dibius truk itu, kemudian muncul rasa nyeri, jantungnya juga perlahan-lahan berhenti untuk bergerak. Jadi jantungnya ikut berhenti bergerak. Makanya kalau dipingsankan kemudian dipotong, tidak ada darah yang keluar terlalu banyak, nggak ada. Kok bisa? Wong jantungnya wis berhenti. Maka nggak ada darah yang disedot maupun darah yang dikeluarkan, dipompa.
darah yang disedot nggak ada, darah yang dipompa nggak ada. Maka ketika dipotong ya sudah deledek gitu aja darahnya itu, ceret. Darah venanya juga ngeluarin sedikit karena tidak kesedot ke jantung. Darah arterinya, dorongan dari jantung masih ada, sedikit keluar. Jadi jarak antara darah yang di jantung dan pembuluh darah yang terpotong, arteri karotis itu yang kemudian selesai keluar, selesai, sudah. Nggak ada muncrat-muncratan lagi. Akibatnya apa? Akibatnya di masing-masing organ masih banyak ngendon darah-darah itu tadi karena tidak kesedot. Ketika darah itu ada di masing-masing organ, itu tempat paling enak bagi bakteri, bagi kuman, cacing, masuk cacing pita, itu virus dan seterusnya. Itu lahan paling enak. Apalagi kalau makannya dapat tadi pagi, dimakannya masih pekan depan, ya. Apa dihabiskan langsung hari itu? Disimpan dulu kan di freezer dan seterusnya. Potensi berkembangnya berbagai macam kuman bakteri akan tinggi. Bukti otentiknya kalau kemudian menggunakan indikator yang sama GMP tadi, masuk kategori unhealthy meal, nggak sehat. Sudah rasa nyeri, ternyata nggak sehat. Darah yang ngumpul tadi itu jadi rumahnya kuman, bakteri dan seterusnya, maka potensi penyakitnya tinggi. Bukti otentiknya disembelih yang dalam tataran normatif seolah-olah itu tidak menimbulkan rasa nyeri, ternyata nyerinya luar biasa, dan dagingnya dan organ-organ lain yang dikonsumsi ternyata tidak sehat. Kira-kira apa yang terjadi sama Prof. Sul? Prof. Sul kan tadi yang non muslim, nggak langsung masuk Islam, tapi jadi dia mengakui, iya berarti benar, penelitian ini benar, ya sudah diakui itu, diakui bahwa memang cara Islam yang lebih baik, tidak menimbulkan rasa nyeri, tapi dia tidak segera masuk Islam. Dia baca-baca buku-buku banyak, baru kemudian mualaf. Jadi dalam konteks ini orang yang pinter itu ketika ketemu pada satu titik sesuatu, ilmuwan itu kan mengagungkan ilmunya kan, ilmuwan itu kan mengagungkan kepintarannya, mengagungkan sisi objektifnya. Jadi ketika kemudian sisi objektif itu terbantahkan dengan berbagai macam penelitian, maka kemudian dia mengakui salahnya. Oh, salah, hipotesa saya salah, bukti otentiknya kok ternyata nyeri, diakui secara objektif, diakui. Tapi terus kemudian itu tadi, ya tidak serta-merta, tapi kemudian dia belajar dan akhirnya mualaf. Nah, ketika kemudian dalam tataran keseharian kita, nah ini kan syarat-syarat menyembelih, syarat hewannya, hewan kurbannya seperti apa, ya itu tanya Mas Mama itu nanti, itu tokohnya penyembelihan dia itu. Kalau kurban keliling gitu. Pendek kata yang bagus. Terus kemudian kaitan dengan jenis kelamin, kebanyakan di kita apa? Jantan. Kenapa? Kalau yang betina itu jangankan berkurban, mengaku salah saja nggak mau. Gitu katanya. Ibu-ibu protes ya. Hewan kurban itu mesti jantan karena yang betina jangankan berkurban, mengaku salah saja nggak mau. Berbagai macam hal kaitan dengan hal itu ya monggo saja. Nah sekarang yang penting ini, bagaimana menyimpan daging kurban itu. Jadi sebelum disimpan, kemasannya dulu ya, kemasannya sebaiknya tidak menggunakan kresek hitam. Kalau memungkinkan masih kresek ya jangan hitam, cari warna yang terang, putih. Kalau memungkinkan jangan pakai kresek, pakai besek atau pakai apa, godong jati ya silakan. Kenapa? Karena kresek-kresek itu masih memungkinkan ada bahan karsinogeniknya, apalagi kalau kena sinar. Jadi kresek hitam itu kalau kena sinar dia itu nyerap panas, maka berpotensi untuk merubah apapun yang ada di daging itu menjadi karsinogenik. Ada resiko itu gitu loh, walaupun bukan kemudian begitu makan itu terus kena kanker gitu ya, enggak juga, tapi kan kita meminimalkan untuk tidak terjadi itu.
Kemudian disimpan dalam ukuran kecil, jangan besar dimasukkan freezer terus kemudian nanti begitu dipotong-potong gitu, enggak, langsung saja dibuat. Misalkan jenengan dapat berapa, 5 kilo gitu misalkan, yes, 5 kilo langsung saja, nggak usah dicuci, terus langsung dipotong-potong-potong, masukkan ke plastik kecil-kecil itu, untuk kemudian ketika akan masak ngambil 1 atau 2 itu langsung dimasak. Nah, itu ya. Cara nyimpennya jangan langsung dimasukkan freezer. Kenapa? Nanti kalau perubahan suhunya langsung kan, jadi dari suhu normal, suhu ruangan yang kemudian langsung dimasukkan ke freezer dingin, itu dikhawatirkan ada struktur yang di daging atau organ apapun itu yang kemudian nanti rusak. Makanya ada transisinya ya di kulkas biasa itu. Jadi dari suhu ruangan kemudian suhu menjadi sejuk, kemudian agak dingin, 4-5 jam kemudian baru dipindah ke freezer. Jadi ya caranya seperti itu. Kemudian ketika ngambil, seringkali gak sabaran ya, wis kesuwen kasih air panas saja, wis dang bisa, dan kemudian yang bisa segera dimasak. Ya itu cara yang salah juga. Jadi kalau memang pengen dari daging yang sudah disimpan di freezer itu kemudian pengen mau dimasak, ya masaknya mau jam 8, ya jam-jam 4-an jenengan sudah harus keluarkan untuk ditaruh di suhu kamar supaya nanti mencair dengan sendirinya, baru kemudian dimasak. Karena nanti lagi-lagi ada komponen-komponen yang nanti berpotensi untuk rusak, gitu ya. Nah, ini yang penting. Ini sudah saya kirimkan, nanti bisa di-share ke panjenengan. Daging kambing itu mengandung kolesterol enggak? Ayo, kambing itu mengandung kolesterol enggak? Jelas, kalau kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung cempe. Ini seriusnya ya, seriusnya. Daging kambing itu tidak mengandung kolesterol. Kalau toh mengandung kecil sekali. Tapi kalau daging kambingnya ditempeli sama apa, gajinya belum dimasaknya, gajinya ya mau tidak mau ya tetap ada kadar kolesterolnya itu. Daging kambing menyebabkan stroke. Ayo, enggak. Jadi itu mitos. Taruhlah makan sate kambing terus kemudian stroke, itu mitos. Yang bikin stroke itu apa? Ketika jenengan makan di sate sini paling enak mana? Sate gulai mana paling enak sini? Wis Ampel sana misalkan, Caksikan, Caksikan ya di Mas Mansur ya. Dicaksikan terus makan itu wis banyak gitu, itu nggak menyebabkan stroke. Nah, ketika bayar ke kasirnya Caksikan itu yang bikin stroke. Pinten sekawan atus ya, itu yang bikin stroke itu. Wong ini 400 ngamuk stroke ya. Jadi enggak, itu mitos ya. Daging kambing menyebabkan stroke itu mitos, atau sate atau itu menyebabkan stroke itu mitos. Nah, yang pendek kata, kalau arahnya ke arah kolesterol enggak. Nah, menjadi berkolesterol ketika kemudian masaknya itu tadi. Masaknya pakai santan, masaknya terus pakai jeroannya itu semua dan seterusnya. Atau kalau toh digoreng-gorengnya itu pakai minyak yang dipakai goreng sudah 10 kali, ya tetap enggak minyak itu aja. Nah, itu yang kemudian nanti berkolesterol. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan jangan memfitnah belinjo. Belinjo mengandung kolesterol, enggak. Apalagi belinjo, mente, kacang itu enggak mengandung kolesterol. Kolesterol itu hanya ada di hewan. Kolesterol itu hanya di hewan, bukan di tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi kalau ngomong, makanya ini dua ini disandingkan supaya nggak saling memfitnah gitu ya. Dua ini disandingkan supaya nanti panjenengan sama-sama paham. Makan daging setengah kilo, daging kambing setengah kilo ijenan, gitu ya. Itu lebih gak bermasalah
dibandingkan makan telur puyuh satu. Itu jadikan lihat paling bawah itu, lu gak ketok neng kono. Ada telur puyuh, coba Ustaz dilihat kan Ustaz. Oh di bawahnya otak sapi masih ya. Telur puyuh itu 3.000 sekian. Atau 2.000 sekian. Telur puyuh itu paling bawah, itu paling bahaya. Makanya kalau di Bungurasi itu ada orang naik bis mau ke Jogja misalkan ya, mau ke Jogja. Terus ada orang jualan telur puyuh naik itu terus dibeli isinya 4 atau 5 itu. Terus selama di jalan makan enak aja, itu nanti nyampe Jogja itu wangel digerakkan kakinya. Nanti ngadeg lu kok kaku kabeh, kok loro kabeh gitu ya. Kadar kolesterolnya jahat telur puyuh itu. Hati-hati. Mas Haji itu menganalogikan makan daging setengah kilo, daging kambing setengah kilo dibanding untuk kadar kolesterol ya, dibandingkan dengan makan telur puyuh satu, mending makan daging setengah kilo itu. Walaupun ya pasti tidak kuat ya dengan makan daging setengah kilo. Nah, pengolahannya yang paling bagus diapakan? Pengolahan makanan pada umumnya yang paling bagus itu dikukus, direbus, digoreng, dibakar. Jadi dibakar itu dalam konteks pengelolaan makanan, dibakar itu yang paling beresiko. Kenapa? Karena memunculkan bahan karsinogenik dari proses pembakarannya itu, dari proses nyatenya itu. Nanti ibu-ibu protes, loh, ya pakai air fryer aja, kan nggak ada arengnya, atau di teflon, kan nggak ada arengnya. Masalahnya bukan di arengnya, bukan, tapi proses yang terjadi yang menyebabkan daging itu jadi berarang, gitu loh. Dagingnya kan jadi gosong, jadi kemudian timbul arang itu, item-itemnya itu. Nah, itu yang menimbulkan proses terkait dengan bahan karsinogenik itu. Ah, ini ya, kelihatan ya. Oh, wis dihilangi. Ya nanti tinggal dilihat saja, hati-hati kalau makan. Jadi nanti ada pengelompokan, makanannya sehat-sehat yang mana, yang warning mana, yang berbahaya yang mana, yaitu yang harus dihindari. Apalagi untuk usia-usia yang di atas 40 tahun itu harus dihindari. Sebisa mungkin yang bahaya dihindari, yang sehat sesekali boleh, gitu ya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kurban dan kesehatan. Tentu ketika kita membahas, sekarang panjenengan punya jawaban. Ketika ada yang mengatakan bahwa penyembelian yang dilakukan oleh Muslim ketika Idul Adha ini terus kemudian memunculkan dugaan bahwa itu kejam, itu bengis, itu menyakitkan dan seterusnya, jenengan insya Allah sudah punya jawabannya. Poinnya pada penelitian Prof. Sul dan Dr. Hasim tadi dari Hannover University Jerman yang menyimpulkan bahwa disembelih secara langsung itu tidak menimbulkan rasa nyeri dan ternyata dagingnya justru daging yang sehat. Sementara kalau dengan usulan tadi dipingsankan apapun caranya, itu ternyata timbul rasa nyeri, timbul sakit yang luar biasa, dan dagingnya ternyata daging yang tidak sehat. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga semakin menguatkan keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita, sehingga mantap kita dalam berislam. Dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.